Halo Sobat Baku Hantam, strategi tank Rusia yang dipasangi seperti triplek 3 mili kontrakan kalian sepertinya dirasa cukup berhasil. Namun tank yang dikenal sebagai tank turtle atau tank penyu yang dipasangi dengan plat-plat baja di seluruh bodinya guna melindungi atau mengurangi impact roket anti-tank terutama impact drone dirasa cukup berhasil di garis depan. Strategi yang awalnya dikatakan oleh para Panzerboy-nya NATO yang mirip seperti toko bangunan berjalan, kini mulai membuahkan hasil. Dalam serangan terbarunya di wilayah kota Krasnogorovka, tank Turtle yang memimpin serangan ini kabarnya sudah memperoleh 30% kota Krasnogorovka di Donbas. Angkatan bersenjata Rusia menggunakan tank penyu di sana sehingga mereka bisa menerobos dan memasuki kota Krasnogorovka. Tank Turtle Rusia dengan penutup logam seperti gudang di atasnya digunakan untuk membantu melindungi dari serangan drone. Setidaknya ada 3 dari monster modifikasi ini telah muncul di lapangan sekitar seminggu terakhir ini. Rusia juga kabarnya telah melengkapi tank ini dengan jammer atau peperangan elektronik kontra drone dengan 8 antena, sebuah desain yang semakin banyak terlihat pada tank dan kendaraan lapis baja Rusia lainnya. Wajar saja insinyur-insinyur tank Rusia harus sekreatif mungkin saat ini, mungkin sampai harus berkolaborasi dengan para tukang-tukang teralis karena di lapangan, di Palagan Ukraina, tank harus terlindungi dengan baik karena tank harus menghadapi sekitar 100.000 drone FPV yang mengintai yang dikerahkan angkatan bersenjata Ukraina setiap bulannya. Gila loh ini. Tank Turtle terbaru dikatakan terlibat dalam serangan terhadap posisi Ukraina di dekat kota Krasnohorivka di wilayah Donetsk Timur. Ini adalah area yang sama di mana tank Rusia dengan pelindung logam pertama kali muncul pada awal bulan ini. Namun tank Turtle ini atau tank penyu ini bukanlah tank yang tanpa kelemahan. Penopang yang menopang cangkang tank ini mencegah menaranya atau turretnya berputar lebih dari beberapa derajat. Ini juga menghambat mobilitas tank. Tank ini juga memiliki celah yang harusnya mampu dieksploitasi oleh para operator drone FPV yang profesional. Tank penyu ini bisa dijadikan sebagai tameng paling depan alias sebagai umpan peluru karena memiliki proteksi anti-drone yang lebih. Tidak menutup kemungkinan dalam formasi skala besar misalnya ada 10 kendaraan lapis baja konvoi, sebagian atau paling tidak 30% dari formasi tank ini harus menggunakan sorban stalinium seperti ini. Kalau menurut kalian, sebagai pengamat militer abal-abal, apakah strategi plat-plat baja yang melindungi tank kura-kura ini akan efektif dari drone terutama ya? Oh, dari Javelin wassalam ya. Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.